nature versus nurture. Ayah, ini orang kaya kenapa seleranya aneh-aneh banget? Itu adalah komentar Fatur di minggu sore kemarin ketika mobil kami disusul oleh sebuah Maserati berwarna ungu bunglon. Sekilas ungu, sekilas hijau. Gak jelas deh warnanya, kesannya norak pastinya. Mobil berharga 9 digit dengan selera warna-warni seperti ini kesannya gak nyambung, sehingga wajar Fatur berkomentar seperti itu. Belum selesai sampai di situ, karena tak lama mobil kami disusul lagi oleh mobil Porsche Cabriolet warna abu-abu monyet. Kali ini warnanya oke, hanya dengan Cabriolet open cup tersebut yang mengendarai seorang paruh baya pakai baju kotak-kotak kayak checker flag dan topi baret dimiringkan. Saya melihatnya tersentak karena sore itu mataharinya panas membara. Dia buka kap mobil dan bagi orang paruh baya begini jalan ngebut sore-sore matahari terik kayak gini kelihatannya nggak pas. Ini menurut saya. Sekarang saya yang komentar. Mas Fatur, gaya hidup hedonis pamer barang mewah memang enak dilakukan orang-orang waktu muda. Kalau sudah agak tua atau sudah tua baru hedonis, pamer harta dan materialis, dilihatnya nggak enak. Belum lagi nanti ketika pulang naik mobil keren Porsche Cabriolet sampai rumah badannya bau balsem karena masuk angin terus dikerokin. Saya pun tergelak berdua dengan Fatur dan dalam hati saya minta maaf kepada orang yang saya omongin tersebut. Jujur, saya nggak tahan untuk nggak nyeletuk komentar. Bayangin aja, ada ex pejabat umur 60 tahunan jalan di hari Minggu pakai Harley Davidson. Rasanya begitu sampai rumah gak lama badannya ditempel koyo cabe semua, masuk angin. Itu celutukan saya berikutnya ke Fatur yang dibalas sama Fatur. Ah ayah ini jangan-jangan ayah ini sirik. Pengennya juga pakai kabriolet pamer-pamer terus dilihat orang, dikomentarin orang. Jadi seru kan? Dilihatnya gak enak. Iya kan ya? Kata Fatur sambil ngakak. Ngetawain saya sekarang. Yang dilanjutkan dengan kalimat, ya kita berhenti sebentar ke warung yuk. Ngapain Tur? Saya tanya balik. Beli koyo cabe ya? Terus ditulis iri, sirik, terus taruh di jidat ayah supaya sadar rasanya tuh panas banget. Kami berdua ngakak dengan komentar tersebut. Enggak lah Tur, ngapain sirikin orang yang punya kabriolet? Karena punya kabriolet bukan selera ayah. Dan tahu nggak mas, sirik sama materi itu jelek-jelek masuk kategori prosperity conscious alias kesadaran kaya. Itu adalah cara saya membela diri, mencari pembenaran. Fatur mantuk-mantuk kepalanya dan berkata, ya selera orang kaya itu aneh-aneh banget ya. Fatur bicara gak serius dan menurunkan nada bicaranya. Saya jawab, enggak mas Fatur, bukan selera mereka aneh. Mereka memang aneh dari awal, mereka memang beda atau aneh. Karena itu mereka kaya, bukan karena kaya mereka aneh. Karena aneh mereka jadi kaya. Kalau mereka biasa-biasa saja, mereka masuk kelompok orang kebanyakan. Ya jadinya jadi orang biasa juga. Pemikirannya pasti nyeleneh, pasti out of the box. Itu erat hubungannya dengan perilaku masa pertumbuhan yaitu waktu umur 1 sampai 12 tahun. Masa itu kalau dididik dengan banyak dilarang, orang tuanya banyak ngatur, harus seperti yang lain, mengikuti pemahaman kebanyakan, ya jadinya seperti orang kebanyakan, jadi orang rata-rata. Ini adalah berita yang tidak menyenangkan. Ternyata sukses itu karena dua hal, cetakan dari kecil atau keadaan ketika tumbuh kembang. Saya pun bercerita tentang sahabat saya, seorang anak yatim karena ayahnya pelaut meninggalkan dirinya dan ibunya sejak usia 2 tahun. Ibunya orang Thailand dan harus hidup keras di Surabaya. Suatu hari dia dapat beasiswa di sebuah kampus di Surabaya. Dia pun tinggal di asrama kampus, di mana setiap malam sang ibu menyelinap masuk tidur dengannya. Ibunya tidur di kasur, dia tidur beralas tikar. Ketika pagi sang ibu menyelinap pergi berdagang dan sang anak kuliah hingga petang lagi ibunya masuk menyelinap untuk tidur. Mereka saking miskinnya tidak punya apa-apa. Namun kurang dari 10 tahun kemudian dia merupakan pengusaha yang sukses. Saya pun bertanya kepadanya apa resep suksesnya. Dia berkata dengan lugas, "Mas, bisa dibayangkan keadaan saya tiap malam lihat ibu berjuang untuk menyambung hidup dan harus menyelinap seperti pencuri hanya untuk tidur malam. Maka di kepala saya dan di hati saya cuma satu hal, saya harus kaya dan ibu tidak boleh menderita. Otak saya tidak ada pikiran yang lain. Kuliah dipercepat, gak sempat mikir yang lain. Mau pacaran, mau ngobrol, berpolitik, berorganisasi, apapun gak ada. Saya pengen ibu gak susah. Maka semua yang saya tarik dalam hidup saya adalah materi agar ibu bisa hidup layak. Dan terbukti, semua datang dan dalam 10 tahun semua tercapai. Dialog ini adalah dialog saya 10 tahun yang lalu. Cerita itu yang saya ceritakan ke Fatur bahwa orang kaya memang aneh dari awal cara berpikirnya, bertindak dan pengambilan keputusannya. Mereka memang beda dari sononya. Menjadi beda, jangan takut, jangan ragu. Beda itu ada yang karena keadaan atau by nature, ada yang karena bimbingan, by nurture. Jadi hargai perbedaan. Dalam berdagang ada istilah price taker dan price maker. Price taker bukan kita yang menentukan, namun para pemain besar seperti big boy di dunia currency atau para trader besar di dunia komoditi atau tambang mineral lainnya pada indeks bursa komoditas lainnya. Di sisi lain, price maker adalah kita yang menentukan sendiri harga produk kita yang kita buat.
Dalam price taker, Indonesia yang memproduksi minyak saja tidak bisa menentukan harga minyak karena yang menentukan pasar atau para pemain yang lebih besar dari Indonesia. Bahkan Saudi yang menghasilkan 40% minyak dunia hanya bisa pasrah oleh pasar. Siapa itu pasar? Nanti kita akan bicara di sesi tersendiri. Yang jelas di setiap komoditas, sawit, cengkeh, teh, kopi, semua itu ada pemainnya. Pemainnya lah yang menentukan harga yang diklaim dengan nama pasar. Jadi orang awam hanya mengatakan pasar, padahal ini terencana, terdesain, terstruktur, terkendali. Ada baronnya di masing-masing komoditas, ada rajanya, dan sudah ada berlangsung ratusan tahun sistem ini terjadi. Jadi naif sekali kalau kita berbisnis kita jadi korban harga, padahal kita produsen terbesar. Misalnya di kelapa sawit atau CPO, kita produsen tapi victim sistem tak bisa menentukan harga. Kita produsen tapi jadi price taker. Begitu juga di komoditas teh, kopi bagi Indonesia. Ya, beginilah kalau negara itu tidak berdaulat. Coffee bean, biji kopi, kita menjadi price taker. Sekarang kita ilustrasikan. Misalnya 1 kilo saat ini adalah Rp100.000 per kilo. Setelah di roast jadi Rp150.000 per kilo. Dan itu harga umum. Kita hanya bisa untung 10-20% jika kita petani. Ketika digiling dan dipilah dengan mutu bagus, mutu sedang, mutu rendah, maka mulai harga berbeda. Dan ini yang menentukan sudah pabrik produsennya. Dan ketika diberi merek, mulai dari kapal api, kopi ABC hingga Nescafe, Dolce Gusto, dan lain sebagainya, maka penentu harga ditentukan oleh sang produsen tergantung target pasar retail mereka. Di sini margin keuntungan bisa 20-30%. Ketika Starbucks masuk, ambil dari petani kopi bean, diproses hingga diseduh dalam bentuk cappuccino, frappuccino ditambah suasana nongkrong, maka dari bean melompat 3 lapis, melompati roasted, manufaktur langsung ke pelanggan dan menjadi servis. Maka margin keuntungan per kilonya bisa 1000%. Karena dari Rp100.000 per kilo diproses hingga dijual 15 gram Rp50.000. Catatan harga cappuccino di Starbucks hanya membutuhkan 35 gram kopi kurang lebihnya, atau 1 kilo bisa buat 30 cup cappuccino. Ini adalah price maker strategi, di mana strategi bisnis tadi menentukan harga premium dari sebuah kopi atau maksimum potensial dari sebuah komoditas kopi. Dari strategi price yang dilakukan Starbucks adalah contoh sempurna. Starbucks contoh sempurna dari strategi bisnis midstream dan hilir high end. Starbucks ini sahamnya salah satu darlingnya Wall Street karena sudah naik 5.000% sejak IPO. Kita bicara lebih dalam lagi ke pelajaran harga. Bisnis kita sekarang apa? Jasa kah? Tangible produk kah? Midstream? Main di tengah kah? Downstream? Main di hulu kah? Atau main di hilir di pasar paling bawah? Menarget kelas mana? Kelas atas, kelas tengah, atau kelas bawah? Kelas A, kelas B, atau kelas C? Barang yang habis dipakai atau consumable good kah? Atau barang yang awet atau non-durable goods kah? Food dalam kemasan kah? Makanan siap saji kah? Yang jelas kita tidak bermain di pasar price taker. Kita bermain di pasar price maker. Karena kita akan menentukan strategi price-nya. Bayangkan, dari sekedar diskusi tentang pricing ternyata masih panjang ya. Karena itu saya bertanya mau kemana arah pelajaran video ini sebaiknya. Karena pelajaran tentang pricing ini adalah strategi paling penting dalam dunia retail. Kita terusin, butuh yang mana?